Kapal perang milik CGA mendekat dan terlihat petugas CGA menaiki kapal nelayan yang tengah diselidiki. 6 Juli tengah malam di perairan lepas dekat Sungai Limpien, di Pingtung, pihak CGA mencegat satu kapal nelayan Taiwan yang mencurigakan. Setelah diselidiki ditemukan sebanyak 30 penyelundup berkeluarga negara Vietnam. Demi keamanan, maka kapal diarahkan merapat ke pelabuhan Kaohsiung, baru mulai menghitung jumlah penyelundup. Karena masih dalam masa pandemi, petugas CGA juga sangat berhati-hati. Sebegitu kapal berlabuh dengan seragam lengkap APD, petugas menggiring penyelundup satu persatu dari kapal. Setelah di absen ditemukan ada 7 perempuan dan 23 laki-laki, total 30 orang penyelundup asal Vietnam, dengan usia rata-rata berkisar 20-an tahun. Mereka beralasan hendak menyambi di Taiwan, dan setiap orang diharuskan membayar uang calo sebesar $10.000 Amerika Serikat. Ya, kejaksaan akan terus melanjutkan pengusutan berkenaan dengan komplotan perdagangan manusia di Taiwan. 我们发现其中29个，有29位是曾经合法申请来台打工，那其中有1位是第一次来的。那也就是说，之前29位曾经合法来台打工的，但是在他打工期间可能产生了逾期拘留或者是逃逸。 Pihak CGA menjelaskan ke-30 penyelundup ditempatkan di penampungan Taichung sejak 7 Juli. Hingga saat ini belum ditemukan adanya awak kapal atau penyelundup yang memiliki gejala gangguan pernafasan dan akan mengikuti prosedur karantina mandiri 14 hari terlebih dahulu barulah dipindahkan ke tempat penampungan Dirjen Keimigrasian. Sehubungan dengan pelonggaran pengetatan pencegahan di Taiwan, jumlah pengusaha asing yang berkunjung ke Taiwan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Merujuk pada data dari Kantor Urusan Sipil Kota Taichung, tercatat ada sebanyak 1.126 orang yang menjalani pengontrolan mandiri per 3 Juni dan naik menjadi sebanyak 1.598 orang sejak diumumkannya pelonggaran pada bulan Juli. Meskipun ada penurunan pada 3 Juli, namun hingga tanggal 7 Juli naik menjadi 1.860 orang. Wali Kota Taichung, Li Xiuyuan, mengimbau pemerintah pusat untuk melakukan pengontrolan terhadap jumlah orang yang masuk ke Taiwan. Pemerintah Kota Taichung menganalisis jumlah orang yang menjalani pengontrolan kesehatan mandiri mengalami peningkatan secara perlahan usai pelonggaran. Mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki oleh Kota Taichung saat ini, ada 4 lokasi penampungan dengan total sebanyak 178 kamar. Guna mengantisipasi masuknya kalangan pengusaha dan pelajar asing, maka akan ditambah 2 lokasi baru pada pekan depan, total sebanyak 228 kamar. Namun jumlah ini dikhawatirkan masih tidak mencukupi. JCC menjelaskan jika orang yang masuk ke Taiwan belakangan ini, ada 80% adalah warga Taiwan sendiri. Mayoritas mahasiswa asing di Universitas Tsinghua di Hualien karena masih ada kelas musim panas dan juga karena COVID-19 maka masih harus tetap tinggal di asrama. Pihak sekolah menggunakan alasan perbaikan salah satu asrama sehingga meminta pelajar untuk dapat pindah tanpa adanya musyawarah sehingga memicu ketidakpuasan para pelajar. 他们从来没有告知同学必须要搬离，在129位联署之后，他们才开始有动作。他叫我们搬迁，却要我们付出更高额的住宿费，这更不合理。 Pihak sekolah menjelaskan bahwa asrama Cie Yun Chuang telah berusia 25 tahun. Banyak kerusakan dan semen yang terkelupas. Untuk itu barulah hendak diperbaiki. Selain itu, setiap pelajar asing juga mendapatkan subsidi sebesar $2.000 Taiwan. Akan tetapi para pelajar beranggapan jika masalah subsidi tidak dapat dicampur adukan dengan kondisi pencegahan pandemi kali ini. Pihak universitas menjelaskan jika program perbaikan akan diselesaikan sebelum masa sekolah dimulai dan akan terus melakukan komunikasi dengan pihak pelajar. Peron di jalur nomor 3 MRT Manila di Filipina terlihat kosong. Hanya ada petugas dengan pakaian APD lengkap yang sibuk melakukan desinfektan. Sejak Juni, pemerintah Filipina mulai melonggarkan pengetatan tugas pencegahan pandemi di kawasan Manila. Akan tetapi, jumlah kasus positif terinfeksi di Filipina kembali bertambah beberapa hari terakhir, dengan rata-rata sekitar 2.000 kasus per hari. Tersebar informasi jika ada sopir kereta dan penjual tiket yang positif terinfeksi. Total 198 orang. Untuk itu, pihak MRT menghentikan pengoperasiannya selama 5 hari, melakukan tugas desinfektan dan melakukan pemeriksaan terhadap 3.200 penumpang. Hal ini juga telah memicu ketidakpuasan masyarakat yang telah terbiasa menggunakan moda transportasi MRT. Selain itu, di kota Bayonne, di Tenggara Prancis, ada seorang sopir bus umum yang dikeroyok oleh 5 orang karena menolak penumpang tak bermasker, di mana ia tengah menjalankan kewajibannya. Sopir yang tak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit. Namun keesokan harinya, pihak rumah sakit mengumumkan jika sopir telah meninggal. Wali kota Bayonne mengutuk aksi kekerasan tersebut dan meminta pihak kejaksaan untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap para pelaku.